Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan pembahasan soal kapasitor dan rangkaian kapasitor. Langsung saja ke soalnya. Soal pertama, kapasitor keping sejajar dengan luas penampang 4 cm kuadrat tanpa bahan pengisi atau berisi udara. Jarak antar keping 1 cm dan kedua keping diberi beda potensial 60 volt. Jika permitivitas ruang hampa 8,85 kali 10 pangkat min 12 C kuadrat per Nm kuadrat, tentukan kapasitas kapasitor, B. Muatan yang tersimpan dalam kapasitor, C. Kuat medan listrik antara dua keping. Berarti di sini diketahui yang pertama ada A, 4 cm kuadrat. Dijadikan meter kuadrat berarti 4 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Kemudian tanpa bahan pengisi, berarti K atau konstanta dieлекtriknya sama dengan 1. Jarak antar keping, berarti D sama dengan 1 cm. Dijadikan meter, berarti 1 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian beda potensial, berarti V sama dengan 60 volt. Kemudian permitivitas ruang hampa sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12 C kuadrat per Nm kuadrat. Kemudian suruh menentukan yang A kapasitas kapasitor, berarti di sini suruh menentukan C. Muatan yang tersimpan dalam kapasitor, berarti di sini suruh menentukan Q ya, yang poin B. Kemudian poin C, kuat medan listrik, berarti E. Kita hitung dari poin A. Suruh menentukan C, kapasitas kapasitor atau kapasitansi. Berarti C sama dengan K A epsilon 0 dibagi D. Jadi sama dengan K-nya 1, A-nya 4 kali 10 pangkat min 4, epsilon 0-nya 8,85 kali 10 pangkat min 12 dibagi D-nya 1 kali 10 pangkat min 2. Maka akan didapatkan hasilnya 35,4 kali 10 pangkat min 14 farad. Atau bisa saya tuliskan sama dengan 0,354 kali 10 pangkat min 12 farad. Berarti bisa dituliskan 0,354 pikofarad. Ini untuk poin A. Kemudian poin B yaitu mencari muatan yang tersimpan dalam kapasitor. Berarti di sini Q yang dicari. Untuk mencari Q bisa digunakan rumus C sama dengan Q per V. Jadi Q
sama dengan C kali V. Untuk nilai C sudah didapatkan pada poin A, yaitu 35,4 kali 10 pangkat min 14 farad. Kemudian V-nya itu diketahui di soal 60 volt. Jadi didapatkan hasilnya 2124 kali 10 pangkat min 14. Bisa saya tuliskan 21,24 kali 10 pangkat min 12. Ini satuannya kulon. Maka bisa saya tuliskan 21,24 pikokulom. Ini jawaban untuk poin B. Kemudian poin C itu disuruh menentukan E, medan listriknya. Nah, ini hubungan medan listrik dan potensial listrik. Itu E sama dengan V per D. Jadi sama dengan V-nya 60, D-nya 1 kali 10 pangkat min 2. Jadi didapatkan hasilnya 60 kali 10 pangkat 2, atau sama dengan 6000 volt per meter. Langsung saja ke soal berikutnya. Perhatikan rangkaian kapasitor di bawah ini. Jika C1 10 mikrofarad, C2 20 mikrofarad, C3 30 mikrofarad, dan V sama dengan 120 volt. Berarti di sini ada C1 10 mikrofarad, C2 20 mikrofarad, C3 30 mikrofarad. Kemudian V 120 volt. V ini sebagai V total. Saya misalkan VT. Kemudian suruh menentukan A nilai kapasitansi pengganti, berarti C total atau CT. Muatan yang tersimpan pada rangkaian berarti Q total, QT. Kemudian muatan yang tersimpan dalam kapasitor 3, berarti Q3. Beda potensial ujung-ujung kapasitor 1, 2, 3. Berarti V1, V2, V3. Muatan yang tersimpan pada kapasitor 1 dan 2. Berarti di sini disuruh menentukan Q1, Q2. Yang F, energi yang tersimpan pada rangkaian, berarti dia W total. Kemudian G, energi yang tersimpan pada kapasitor 2, berarti W2. Sebelum mengerjakan soal kedua, kalian harus tahu konsep rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang pertama, untuk rangkaian seri, kita lihat. Untuk rangkaian seri, berarti dimisalkan ada dua kapasitor
Jadi seperti ini. Ini rangkaian seri, misalkan ini C1 dan C2. Nah, untuk rangkaian seri itu konsepnya di sini bahwa muatan total sama dengan muatan di C1 dan C2. Atau misalkan ada 3 muatan, berarti muatan total sama dengan muatan di C1, C2, dan C3. Jadi bisa dituliskan Q-T sama dengan Q1 sama dengan Q2. Misalkan ada kapasitor lainnya yang dihubungkan seri, berarti tinggal ditambahkan di sini. Kemudian untuk mencari kapasitansi totalnya, berarti 1/C, kalau yang seri itu sama dengan 1/C1 plus 1/C2 dan seterusnya. Kemudian untuk tegangan, V totalnya sama dengan V1 plus V2 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk rangkaian paralel, untuk rangkaian paralel, misalkan gambarnya ini C1, ini C2. Pada rangkaian paralel yang sama nilainya itu adalah tegangannya. Jadi V total atau VT sama dengan V1 sama dengan V2 dan seterusnya. Kemudian untuk mencari kapasitansi total berarti C paralel atau CP sama dengan C1 plus C2 plus seterusnya. Jadi ketika misalkan ada 3 kapasitor, ya berarti C1 plus C2 plus C3. Kemudian untuk Q total sama dengan Q1 plus Q2 plus seterusnya. Nah, selain konsep rangkaian seri dan rangkaian paralel, kalian harus ingat rumus kapasitansi C sama dengan Q per V. Kemudian untuk rumus energinya, W sama dengan setengah C V kuadrat, atau bisa juga sama dengan setengah Q V, atau sama dengan setengah Q kuadrat per C. Jadi ini untuk rumus energi atau W. Nah, setelah mengetahui konsep rangkaian seri dan rangkaian paralel serta rumus kapasitansi dan energi pada kapasitor, kita langsung kerjakan soal nomor 2. Yang pertama, poin A. Kita lihat untuk gambarnya. Di sini ada C1, C2,
C3, dan V. Pertama, kita lihat untuk C1 dan C2 itu dia dirangkai paralel. C1 dan C2. Dia paralel. Maka untuk mencari C12 sama dengan C1 plus C2. Jadi 10 plus 20. Berarti sama dengan 30 mikrofarad. Kemudian sekarang kita lihat gambarnya menjadi seperti ini. Ini C12, ini C3. Jadi C12 dan C3 itu menjadi rangkaian seri. Jadi untuk mencari C123 berarti C123 sama dengan 1/30 plus 1/30. Jadi 2/30. Jangan lupa untuk nilai C123 berarti dibalik ya, 30 dibagi 2. Jadi sama dengan 15 mikrofarad. Maka untuk C total atau C123 didapatkan 15 mikrofarad. Ini sebagai C totalnya. Kemudian poin B disuruh mencari Q total atau QT. Q total berarti rumusnya C total kali V total. Ini didapatkan dari rumus C sama dengan Q per V. Di sini berarti sama dengan C totalnya itu 15, kemudian V-nya, V totalnya 120. Ini dari soal. Jadi didapatkan nilainya 1800 mikrocoulomb. Ini untuk poin B. Kemudian poin C disuruh menentukan Q3. Kita lihat untuk C12 dan C3 itu dirangkai seri. C12 dan C3 dirangkai seri. Karena dirangkai seri, maka Q total sama dengan Q12 sama dengan Q3. Jadi sama dengan 1800 mikrocoulomb. Kemudian poin D ditanya V1, V2, dan V3. Sekarang dilihat untuk C1 dan C2. C1 dan C2 itu dirangkai paralel. Ketika dirangkai paralel, maka V-nya sama, berarti V1 sama dengan V2.
sama dengan V12. Jadi sama dengan Q12 dibagi C12. Maka didapatkan di sini sama dengan Q12-nya itu dapatkan di sini 1800. Karena masih mikrokolom, maka saya jadikan kolom kali 10 pangkat min 6. Kemudian dibagi C12 itu didapatkan di sini 30 mikrofarad. Berarti 30 jadikan farad kali 10 pangkat min 6. Tinggal ini dicoret. Jadi 1800 dibagi 30 didapatkan nilainya 60 volt. Jadi untuk V1 dan V2 itu didapatkan 60 volt. Kemudian untuk V3. V3 berarti sama dengan Q3 per C3. Q3-nya sudah didapatkan sebelumnya, yaitu 1800 mikrokolom. Berarti 1800 kali 10 pangkat min 6 dibagi C3-nya itu 30 mikrofarad. Jadi 30 kali 10 pangkat min 6 farad. Ini bisa dicoret, didapatkan 60 volt. Jadi sama didapatkannya. Nah, ini tergantung soalnya. Jadi tidak selalu sama nilai V1, V2 dan V3. Dilihat soalnya, besar kapasitansinya dan rangkaiannya. Kemudian poin E disuruh menentukan Q1 dan Q2. Q1 sama dengan C1 kali V1. C1 itu 10 mikrofarad. Jadi dijadikan farad 10 kali 10 pangkat min 6. V1-nya sudah didapatkan, itu besarnya 60. Jadi di sini didapatkan 600 kali 10 pangkat min 6 kolom. Dijadikan mikrokolom berarti 600 mikrokolom. Kemudian untuk Q2, C2 kali V2. Jadi sama dengan C-nya 20 mikrofarad, berarti 20 kali 10 pangkat min 6. Kemudian V2-nya sudah didapatkan sebelumnya 60. Jadi didapatkan hasilnya 1200 kali 10 pangkat min 6 kolom. Atau dapat dituliskan 1200 mikrokolom. Nah, ini untuk nilai Q1 dan Q2. Kemudian poin F, suruh mencari WT atau W total. Nah, ini kalian boleh memilih rumus yang akan kalian pakai. Tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk mencari W itu ada beberapa rumus. Misalkan saya menggunakan rumus setengah kali CT VT kuadrat. Ini sama dengan setengah, C totalnya sudah didapatkan 15 kali 10 pangkat min 6. Kemudian VT-nya itu ada di
soal 120 volt. Ini dikuadratkan. Jadi tinggal dihitung, nanti akan didapatkan hasilnya 108.000 kali 10 pangkat min 6. Ini satuannya joule, atau bisa saya tuliskan 1,08. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kali 10 pangkat min 1 joule. Ini hasilnya. Kemudian poin terakhir yaitu G. Energi pada kapasitor 2, berarti W2. Setengah C2 V2 kuadrat. Setengah C2-nya 20 kali 10 pangkat min 6. Kemudian V2-nya 60 dikuadratkan. Didapatkan hasilnya 36.000 kali 10 pangkat min 6 joule. Atau saya tuliskan menjadi 3,6 kali 10 pangkat min 2 joule. Jadi ini untuk hasil W2. Sekian video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.